سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami' ikhwani wal ansar wa la ruhi baina madina wa jadina jannah wa ladina asya ila alaina asani hadal kitab nafanallahu fi ulumi fi darani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon Fatihah kembali untuk kita semua mungkin yang agak kurang sehat dan para jamaah yang sedang sakit, ya khususnya yang saya ketahui Pak Mustafa Khalil itu kecelakaan, jadi disurung dari belakang, mulai nggak salah Jumat ya, di Sabtu beliau sudah tidak ke masjid ya. Sampai hari ini kita doakan semua jamaah kita sedang sakit dan kita semua semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, kemarin saya nerangkan tentang takziah, ya, bab takziah belum selesai ya, karena udzur ya, sehingga diteruskan oleh Ustadz Muhammad. Ya, ini saya teruskan yang bab takziah ya, pada keterangan kemarin bahwa takziah itu dilakukan sunnahnya adalah dari hari H atau hari kematian sampai dengan 3 hari ya. Namun ada yang berpendapat ya boleh dari 3 hari, jadi itu tidak ada batasan. Takziah ini tujuannya adalah untuk menghibur ya, orang yang kesusahan, sahibul musibah ya. Sehingga memang umumnya selama 3 hari itu sangat susah, sangat sedih ya, karena kehilangan mungkin orang yang dicintai ya, keluarga yang dicintai. Sehingga disunahkan ya pada hari H atau hari kematian sampai dengan 3 hari ya. Akan tapi pada prakteknya umumnya ya juga bisa lebih dari 3 hari ya. Jadi orang susah, orang sedih ya, tinggal mati oleh keluarganya itu kadang-kadang ya masih terngiang-ngiang, masih ingat terus ya, melebihi 3 hari, sehingga ada yang berpendapat boleh lebih dari 3 hari ya, tidak ada batasan. Wa yustahabbu
ayu imam bitaziyah jami'al mayyit wa aqrabil kaba was-saghari wa rijali wan nisa illa an takuna imra' sabah fala yu'zuha illa maharimuha. Dianjurkan ya untuk meratakan takziah, maksudnya tidak melihat sahibul musibah itu apa masih anak-anak ya, masih kecil atau orang dewasa, warijali wan nisa'i, baik itu laki-laki perempuan yang ditinggal mati itu ya, kita tetap disunahkan untuk takziah. Illa antakuna imra'atun sahabatun, kecuali kalau sahibul musibah itu adalah seorang perempuan yang masih muda, si perawan kan gitu ya. Nah, kalau sahibul musibah itu yang ditinggal ya masih perempuan yang muda, fala yu'azziha illa maharimuha, maka tidak boleh ya, jadi orang kena takziah tidak boleh takziah kecuali mahramnya, kecuali mahramnya. Ya mungkin ya, dikhawatirkan ya, nanti punya rasa kasihan yang berlebihan ya, sehingga dikhawatirkan mungkin ya kalau bukan mahramnya itu nanti ya melampaui batas ya. Faslun, fasal. Qala Syafi'i wa ashabuna rahimahumullah, Imam Syafi'i dan para sahabatnya atau pengikutnya rahimahumullah, yukrahul julusa li ta'ziyati, dimakruhkan duduk ya bagi sahibul musibah, orang yang ditakziah itu hanya duduk menerima orang yang takziah ya. Jadi kalau ada orang yang ditinggal wafat atau mati keluarganya, itu tidak boleh duduk-duduk. Bal yambaghi ay yansarifu fi hawaijihim, akan tapi seyogjanya ya, mereka itu yang syarif itu buyar ya. Apa istilahnya, kok buyar, bertebaran untuk hajat mereka, apa yang dibutuhkan untuk mau merawat jenazah itu harus sibuk di situ ya, kecuali kalau sudah ada yang mewakilinya ya. Wis, kalau masalah kafan dan saya yang tanggung jawab ya, untuk yang apa ngambil untuk pendosa ya, sudah ada yang tanggung jawab, atau yang lainnya sudah ya. Jadi kalau memang masih perlu ya kebutuhan terhadap mayat itu ya diselesaikan atau disempurnakan ya, maka tidak boleh duduk-duduk wala farqa, dan tidak ada perbedaan benar rijali wan nisa, baik sahibul musibah itu laki-laki dan perempuan, fi karadul julus laha ya, dalam makruhnya duduk-duduk. Saraha bil mahamili ya, ini keterangan dijelaskan oleh al-Mahamili. Wa naqluhu anin nasis Syafi'i rahimahullah, yang diambilnya, yang dinukil
Ya, dari nasnya Imam Syafi'i rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi keterangan tadi ya mesti terjadi pada diri kita. Ya. Jadi kalau kita mendapat musibah diuji oleh Allah dengan kematian keluarga, tidak boleh duduk saja. Ya. Ya. Ya, mungkin di samping nyalami orang yang takziah, ya, nah perlu juga menanyakan hal-hal yang berkaitan ya, dengan mayit, apa yang perlu dipersiapkan. Ya, nggak boleh duduk saja. Jadi ini menurut ya, Imam Syafi'i dan para sahabatnya itu adalah makruh, ya, dihindari, ya, dihindari. Faslun fasal wa amma lafdzatu ta'ziyati wala hijra fihi. Adapun lafadz ta'ziyah ya, itu banyak sekali. Ya, jadi banyak dan tidak ada yang bermasalah. Wa bi ayyi lafdin azahu khasalat, maka mana lafadz yang untuk menghiburnya itu bisa berhasil menghibur pada sahibul mayit, ada orang yang kena musibah. Wastahabba ashabuna ayyakula fi ta'ziyatil muslim bil muslim, dianjurkan oleh para sahabat kami untuk mengucapkan ketika takziah kepada, jadi orang muslim kepada mayit muslim, itu ucapannya a'dhamullahu ajaraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. A'dhamallahu ajraka, semoga Allah mengagungkan pahalamu, membesarkan, mengagungkan pahalamu. Wa ahsana azaaka, dan semoga Allah membaguskan ya, azaaka, hiburanmu, ya, yaitu kesabaranmu. Wa ghafara limayyitika, dan semoga Allah mengampuni untuk mayitmu. Jadi kalau tidak bisa bahasa Arab, a'dhamallahu ajaraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitik, itu ya dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ya, sambil nemui sahibul musibah ya, kita ngomong ya, semoga ya Allah membesarkan pahalamu, ya, jadikan baik kesabaranmu, dan semoga diampuni dosa-dosanya si mayit ini. Nah, disebutkan bapak atau ibu, ya, semoga diampuni dosanya, almarhum almarhumah. Jadi dianjurkan semacam itu, jangan diam saja, ya, jangan diam. Ya paling tidak biasanya disuruh mendoakan supaya diampuni dosanya si mayit. Paling tidak itu yang kita ucapkan pada sahibul musibah. Wa fil muslim bil kafir, dan untuk
orang Islam dengan orang kafir. Jadi maksudnya mayitnya Islam, kemudian yang ucapkan itu orang kafir, itu a'dzamullah ajraka wa asana azaka. Wa fil kafiri fil muslim, kalau mayitnya kafir kan gitu ya, yang mengucapkan itu muslim, ahsanallahu azaka wa ghafara limayyitika. Wa fil kafir bil kafir, kalau yang mengucapkan orang kafir terhadap mayit yang kafir, itu akhlafallahu alaika, semoga Allah menggantikan yang baik untukmu. Marwaina fi sahihai al-Bukhari Muslim, dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim, an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi tad'uhu wa tahbiru an sabiyan laha aw ibnan fil maut. Salah satu anak Nabi, tidak disebutkan namanya, sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ngutus arsalat ilahi kepada Nabi, tad'uhu untuk memanggilnya, wa tahbiru dan diberi kabar anna sabiyan laha aw ibnan fil maut, bahwasanya ya anak-anaknya ya, jadi cucunya Nabi ya, au ibnan laki-laki berarti di sini itu fil mauti ya, mati, cucunya Nabi ya mati. Faqala li Rasulillah, maka ya, bersabda untuk Rasul, di Rasulullah bersabda, irji ilaiha, kembalilah kamu kepadanya, kepada anak perempuannya tadi, utusannya disuruh kembali. Fa'akhbirha, dan beritahu kepadanya, anna lillahi ta'ala ma akhoda. Jadi menurut Rasulullah, kata Rasulullah, sesungguhnya apa yang diambil itu adalah milik Allah Ta'ala. Maksudnya cucunya yang meninggal itu ya, anna lillahi ta'ala ma akhoda, jadi apa yang diambil itu memang ya, milik Allah Ta'ala. Walahu ma'ata, begitu pula apa yang diberikannya itu juga adalah milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu itu ya ada ajal yang ditentukan, masa waktu yang musamma ditentukan. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal itu ya sama dengan cucunya Rasulullah meninggal, Rasulullah menyatakan ya itu adalah milik Allah. Begitu pula apa saja yang diberikan ya, kepada kita itu adalah milik Allah juga. Dan setiap sesuatu itu ada masa yang sudah ditentukan. Ya. Sehat itu milik Allah. Ya, nanti kalau Allah sudah mengambilnya kesehatan berarti sakit, ya sudah batasan sehat tadi itu ya nggak sehat berarti sakit.
nanti sehat lagi. Tapi kalau orang wafat, orang meninggal, ya itu milik Allah, ya, bukan milikmu. Ya, siapapun yang diwafatkan oleh Allah, apakah istri, apa suami, apa orang tua, apa anak, itu adalah milik Allah. Dan apa saja yang kita terima, yang diberi, ini adalah milik Allah. Ya, harta kekayaan, ilmu pengetahuan, jabatan, dan lain sebagainya, itu semata-mata milik Allah. Dan itu semua ada batasannya. Ya, sudah ada waktu yang ditentukan. Maka famurha, perintahlah ia, maksudnya kepada utusan tadi itu supaya merintah ngomong kepada anaknya Nabi, fal tasbir wal tahtasib, hendaklah ya ia sabar dan hendaklah ia mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tidak boleh susah, ya, suruh sabar dan mengharap pahala dari Allah. Qultu, aku berkata, katanya al-musannif, fahadal hadis ini adalah min a'dhami qawaidil Islam, ya, termasuk adalah keagungan qawaid atau kaidah dalam agama Islam, al-mustamilati, yang mengandung ala muhimmatin katsirat, ya, pada hal-hal yang banyak penting, min usuluddin, dari pokok-pokoknya agama, furu'ihi, dan cabangnya, wal adab, dan adab, wasabri, dan sabar itu adalah alan nawazil, ya, sabar terhadap musibah, ya, jadi yang diberikan oleh Allah, ya. Kuliah semuanya, sabar dalam semua apa yang diturunkan, ya, musibah oleh Allah, apa saja bentuknya, wal humumi, dan keprihatinan, wal asqami, sakit, waridhalik, dan semuanya itu, ya, ini adalah diperintah untuk sabar. Jadi tidak boleh ngersolo, keluh kesah, ya. Tidak boleh. Jadi apapun yang kita diuji oleh Allah, bentuknya apa itu, keluarga kita ada yang meninggal, apakah diambil kesehatan kita diberi sakit, atau ujian-ujian yang lainnya, itu adalah disuruh sabar. Sabar. Wa makna, dan mana anna lillahi ta'ala ma akhadha, ya, makna anna lillahi ta'ala ma akhadha itu annal alama kullahu milku lillahi ta'ala, bahwasanya annal alama, bahwasanya semua yang ada di alam, kullahu, semuanya itu adalah milku lillahi ta'ala, milik, ya, Allah Ta'ala. Semua apa yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Ya, ngapunten, ya, mudah-mudahan kita dilindungi, diselamatkan oleh Allah seperti yang terjadi di Cianjur, Semeru, ya. Jadi semuanya dalam alam ini adalah milik Allah. Sehingga, ya, apa kata Allah, jadi Allah itu berbuat sekehendaknya. Jadi ini tidak bisa kita dikte, kita arahkan, ya. Jadi
Karena ini semua milik Allah, ya tergantung Allah mau diapakan. Nah, cuma dalam hidup ini ya kita diperintah untuk patuh taat kepada Allah. Ya insya Allah kalau patuh taat kepada Allah dalam kehidupan, ya mesti kita akan dilindungi, diselamatkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam yakhud ma huwa lakum. Dia tidak mengambil apa yang ada padamu, yang milikmu. Kita ini tidak punya apa-apa ya, nggak punya apa-apa. Makanya Allah nggak akan mengambil milik kita, kita nggak punya apa-apa ya. Jadi itu milik Allah. Semuanya apa yang ada di alam adalah milik Allah. Bal akhadha ma huwa lahu indakum fi ma'nal ariyah. Ya, jadi tetapi Allah mengambil ya, apa yang jadi milikmu, indakum yang ada di sisimu. Jadi apa yang ada di sekitar kita ini ya, itu yang diambil oleh Allah dan itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Wa makna walahu ma'ata annama wahabahu lakum laisa kharijan an mulkihi. Makna kepunyaan Allah apa yang ya, diberikan, ma'ata itu adalah anna, bahwasanya ma wahaba lakum ya, apa saja yang diberikan kepadamu laisa kharijan an mulki, tidak keluar dari kekuasaan Allah, dari kerajaannya Allah. Jadi semuanya ya, yang diberikan oleh Allah itu tidak keluar dari kekuasaan, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Lalu akan tapi dia Allah lahu subhanahu wa ta'ala yaf'alu fihi ma yasha, yang maha suci. Yaf'alu, Allah itu berbuat fihi, di dalamnya ma yasha, apa yang dikehendakinya. Di Allah itu akan berbuat yang menurut kemauannya, bukan kemauan kita. Kalau kemauan kita minta yang enak terus ya, minta yang baik terus ya, minta sehat terus ya, minta duitnya akeh terus ya, itu keinginan kita ya. Tapi beda ya, nanti Allah itu akan berbuat menurut kehendaknya, menurut kemauannya, dan apa saja yang sudah ditentukan oleh Allah ya tidak akan keluar dari kekuasaan Allah. Ya walaupun mohon maaf mungkin cara mencari memperoleh sesuatu yang kita miliki itu susah ya, tapi itu tidak keluar dari kekuasaan Allah ya. Sehingga dia kan kok diambil oleh Allah, diminta oleh Allah ya, jangan berkeluh kesah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fala tajaza'u ya. Dan setiap sesuatu itu di sisinya itu sudah ada ya, ajal musamma, masa yang sudah ditentukan. Fala tajaza'u, maka janganlah kamu ngersulo, janganlah kamu berkeluh kesah. Fa'in, dan jika man qabdahu, orang yang diambilnya itu qad inqadha ajaluhul musamma, berarti ya ajal yang sudah ditentukan itu ya inqadha, habis ya, sudah habis. Jadi ajalnya, umurnya sudah habis, makanya ya,
diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Fa muhal ta'akhur, ya, maka mustahil bagi Allah ya, untuk selainnya itu. Ya, jadi semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan muhal atau mustahil, ta'akhiru atau taqaddumuhu, itu bisa diajukan atau diakhirkan, ditunda ta'akhir atau taqaddum itu dimajukan. Jadi ajal musamma itu ya tidak akan terjadi lebih dulu atau ditunda. Ya, kalau sudah waktunya ya sudah. Ya. Jadi kematian seseorang itu ya sudah ya fi ajali musamma. Jadi tidak di luar ajali musamma, jadi ajal waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga fa idza alimtum hadza kulluhu, maka jika kamu semua itu telah mengetahui ini, fasbiru, bersabarlah, wahtasibu ma nazala bikum, dan ya, hendaknya mencari ya, pahala terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, yang diberikan oleh Allah kepadamu, atau apa saja yang telah ya diujikan oleh Allah kepadamu. Jadi kita disuruh sabar, wahtasibu, dan hanya mengharap pahala dari Allah. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Warawina fi kitab An-Nasa'i, kami riwayatkan dalam kitab An-Nasa'i bi isnadin hasanin an Muawiyah bin Qurrat bin Iyas an Abi radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad ba'du ashabihi ya, fas'al anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam faqada ba'du ashabihi ya, kehilangan sebagian sahabatnya, fasa'ala anhu ya, lalu Rasulullah bertanya ya kepadanya, faqalu ya, mereka berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bunayyuhu alladhi ra'aituhu halaka, ya, anak laki-lakinya yang engkau ketahui, alladzi ra'aituhu, itu halak ya, jadi meninggal. Falaikun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan anak laki-laki itu yang pernah ya Rasulullah pernah ketemu dengan anak laki-laki itu. Fasa'alahu, maka ditanya ya, oleh Nabi an bunayyahi ya, terhadap anaknya, fa'ah barahu annahu halak, dia menjawab, memberikan tahu bahwa anaknya telah mati. Fa'azau alaihi summa qala ya fulanu ayyuma kana habba ilaika antamata'a bihi umuraka. Kemudian fa'azahu, takziah ya, Rasulullah takziah kepada sahabat tadi itu. Summa qala, kemudian berkata, ya fulan, wahai fulan, ayyuma kana habba ilaika, mana yang kamu lebih suka ya, antamata'a bihi umuraka, kamu senang-senang dengan umurmu yang panjang di dunia ini, aula ta'ti ghadan baban min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqa ilaihi yaftahuhu laka, atau ya tidak datang besok, la ta'ti ghadan, besok tidak datang
ya kamu tidak datang, kamu tidak bisa mendatangi, ya, baban, pintu min abwabil jannah, yaitu pintu surga, illa kecuali wajatahu kamu mendapatinya qad sabaqa ilahi yaftahulah, yaitu anakmu yang dulu, yang meninggal, yang mati itu yaftahuhu laka, yang membukakan pintu surga untukmu. Jadi pertanyaannya kalau gampangannya, mana yang kamu lebih senang? Apakah kamu ingin senang-senang dengan umurmu yang panjang di dunia, apakah nanti kamu akan dibukakan pintu dari pintu surga oleh anakmu? Jadi bahasa bebasnya ngoten. Qala, lalu sahabat itu menjawab, ya Nabi Allah, bal yasbikuni ilal jannati fatahali ahabu ilayya. Ya, tetap Rasul, ya, saya ya senang, lebih senang, ya Rasul, saya lebih senang kalau nanti itu ya bisa masuk surga, dan yang membukakan pintu surga itu adalah anakku. Qala Rasulullah menjawab, fadzalika lak, itulah ya bagian ya untukmu, itulah yang nanti akan kamu peroleh. Jadi kalau ada orang yang anaknya meninggal, harus ikhlas, ya, harus sabar, ya, sebab itu nanti akan jadi tabungan ya di surga Allah, yang akan membukakan pintu surga untuk orang tuanya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya masih panjang ya, jadi babnya ini masih ada berapa halaman, 1, 2, masih 3 halaman ya. Kalau diteruskan ya waktunya ya insya Allah bisa sambung ya minggu depan insya Allah. Jadi intinya ketika kita diuji oleh Allah apapun bentuknya, kita disuruh untuk sabar ya, dan hanya mengharap pahala dari Allah, tidak mengharap kebaikan dari manusia ya. Kalau mengharap kebaikan manusia kan mungkin ya seperti kemarin yang dilarang itu, ketika keluarganya meninggal kemudian jerit-jerit supaya dapat kasihan orang lain ya, orang lain kasihan ya, tidak boleh. Jadi dalam menghadapi musibah baik kematian maupun yang lainnya, kita diperintah untuk sabar ya, menerima ya, karena itu milik Allah dan diminta oleh Allah, kembali kepada Allah, sehingga kita disunatkan untuk selalu ingat untuk membaca kalimat napa? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau itu kita pahami dan kita masukkan ya pemahaman isi kandungan Al-Quran dalam kalimat istirja itu, ya insya Allah enak gitu ya, enak. Jadi nggak galau ya, nggak galau. Nah, kalau hanya sesaat saja boleh, kemarin gitu nggih. Jadi boleh kalau hanya sesaat saja, manusiawi ya, tapi jangan diterus-teruskan ya. Kunci kamar nggak dibuka-buka dalam kamar ya. Ini berarti nggak legowo ya, ya harus ridho dengan ketentuan Allah, sebab Allah itu berbuat menurut kemauannya, bukan menurut kita. Jangan mengharap ya aku masih butuh ya denganmu
meratapi begitu terusan, nangis ya. Padahal yang tidak bisa kita pisah itu hanya kepada Allah ya, ini yang kita pahami ya, sih. Ya, kalau kita ini selalu dekat dengan Allah, ya Allah dekat dengan kita, dan cinta kepada Allah itu nggak akan bisa, nggak ada batasannya ya, selamanya dunia akhirat. Jadi ini kalau cinta kepada yang lainnya selain Allah terbatas ya. Seneng duwe pangkat ya terbatas, punya jabatan ya, punya apa saja itu terbatas, kecuali ya cinta kita kepada Allah. Ini yang harus kita pahami ya, sehingga insya Allah dengan begitu ya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan pahala kepada kita, sehingga nantinya kita akan masuk surga Allah yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan manfaat di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijal muslimina muslimat wal mu'minat al ahya wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi